Selamat datang di Kantor Desain. Nah, video kali ini kita akan menyambung terkait potongan video yang pernah kita share sebelumnya. Jadi untuk bisa membangun hunian yang nyaman, aman, dan sesuai ekspektasi itu kan teman-teman sebetulnya bisa mengerjakan sendiri tanpa kontraktor. Namun ya itu tadi, kemampuan dasar yang teman-teman harus punya adalah selaku perencana. Jadi barang apa yang harus disiapkan, detail bangunan apa yang harus kita bongkar, apa yang harus kita siapkan, mereknya, kuotanya, berapa banyak besinya, berapa banyak semennya, berapa banyak pasirnya. Hal ini penting. Untuk apa? Untuk meminimalisir budget yang teman-teman punya. Makanya kan banyak rumor yang bilang kalau renovasi rumah itu harus siap budget tak terduga. Sebetulnya kalau direncanakan tidak harus ada budget tak terduga, ya kan? Makanya kalau bicara menggunakan jasa kontraktor, semua kontraktor itu bekerja sesuai dengan draft kontrak yang sudah disepakati. Ya kalau memang tidak ada penambahan dari draft kontrak yang sudah disepakati, ya pasti tidak akan ada tambahan biaya. Kalaupun misalkan tiba-tiba harga barang naik, itu sudah jadi resiko seorang kontraktor. Nggak boleh lagi minta tambahan ke ownernya gitu, karena misalkan harga paku yang tadinya 1.000 jadi 2.000, minta yang tambah 1.000, nggak bisa, karena sudah tertuang di kontrak. Dan dalam kontrak tersebut pun tidak dihitung harga satuan item belanjanya. Kebanyakan kan kontraktor, ya khususnya kami di Kantor Desain, kita kasih rincian harga terpasang. Untuk apa sih nggak terbuka gitu? Bukan nggak terbuka, kalau di spill satu-satu ya terlalu banyak, harga benang, harga segala macam kan banyak gitu teman-teman. Nah, yang kedua, setelah teman-teman bisa merencanakan kebutuhannya, teman-teman harus bisa jadi arsitek, ya kan? Oke lah, kalau arsitek mungkin teman-teman bisa lewat orang lain gitu ya, lewat jasa arsitek kan banyak sekarang. Dan itu adalah hal terpenting dalam membangun rumah. Jadi tanpa desain, tanpa rencana, rumah nggak akan sesuai dengan ekspektasi. Biasanya kan nanti setelah dipasang, oh kok pintu jelek ya kayak begini, bongkar lagi. Nah itu yang menyebabkan budget membangun rumah atau merenovasi rumah itu bengkak. Jadi yang salah itu bukan renovasi atau bangun rumahnya yang harus ada budget tambahan. Yang salah adalah pelaksananya. Dalam hal ini ya mungkin kontraktornya ataupun pemilik rumah yang memang membangun rumah nggak pakai jasa kontraktor gitu kan. Yang ketiga, selain jadi arsitek ya harus tahu juga teknik menghitung kekuatan bangunan. Orang civil engineer biasanya yang kerja seperti ini. Jadi bentangan 6 meter atau bentangan lebih dari 6 meter harus menggunakan besi berapa dengan diameter balok berapa. Itu kan nggak bisa pakai kira-kira. Kalau maaf, saya bukan mendiskreditkan tukang pada umumnya, enggak. Karena mereka itu sebetulnya lebih pengalaman untuk membangun rumah ya, tapi mungkin belum tahu ilmu cara hitung struktur yang benar. Biasanya kan kalau petukang cuma ngira-ngira doang. Tinggi segini pakai besi segini kuat nggak? Kuat pak, tenang, kemarin juga ngebangun di sana kuat gitu kan. Ada yang bilang ini kalau dak pakai hebel kuat nggak? Kuat, kemarin juga saya bilang saya bangun di sana kuat. Nah, sementara dalam ilmu struktur itu ada hitungannya. Yang namanya hebel itu digunakan untuk plat lantai, fungsinya hebel juga untuk partisi dinding gitu ya. Kenapa boleh digunakan? Kenapa sekarang banyak digunakan untuk plat lantai? Ini juga udah melanggar hukum. Itu ada iklan lah biasa, namanya juga di kompleks ya. Nah, selanjutnya mungkin teman-teman juga harus tahu cara memilih tukang yang baik. Sehebat apapun teman-teman merancang, sekeren apapun teman-teman merencanakan, kalau dapat tukang yang jong, ya susah. Ada tukang tuh, mas, jangankan pemilik rumah langsung ya, ini saya lagi cerita curhat. Saya aja selaku kontraktor kadang-kadang masih dikadalin tukang. Nggak semua, tapi ada. Saya pernah dulu suruh bikin anak tangga kalau nggak salah. Anak tangga ini nempel ke dinding, harusnya diangkur, harusnya ada balokan dulu. Wah nggak apa-apa, kemarin juga nggak apa-apa katanya kan. Ngeyel, akhirnya ya. Nah yang selanjutnya mungkin terkait supplier material.
Ini masih berkutat tentang Hebel dan batu bata. Kuat mana katanya Hebel dan batu bata? Sebetulnya sama-sama kuat kalau coba teman-teman timpukin ke kepala itu sama-sama sakit sebetulnya. Nggak, canda. Jadi gini, batu bata dan Hebel itu adalah item arsitektur, bukan item struktur. Jadi kalau bicara kekuatan, dua-duanya sama kuat, sudah ada standarnya. Tapi ada beberapa orang yang memang lebih cenderung percaya untuk menggunakan bata. Kebanyakan orang yang seperti itu adalah orang yang tidak mengerti hitungan struktur ataupun tukang-tukang yang tidak mengerti hitungan struktur. Sebetulnya kalau struktur sudah baik, bata ataupun Hebel ini tidak akan jadi penopang utama untuk bangunan tersebut, untuk bangunan di atasnya gitu ya. Ya intinya seperti itulah. Terus ada lagi, ini Hebel itu kalau dipaku katanya suka bolong, nggak bisa dipaku katanya. Kata siapa bisa dipaku mah ya, cuman memang kalau sudah dipaku sekali dicabut lagi ya gampang gitu, cepat longgar. Kalau paku memang agak keras. Hanya harus diingat, fungsi dinding adalah sebagai item arsitektur penghiasan. Jadi bukan fungsinya memang kalau untuk dipaku-paku. Ada teknologi yang namanya pisser, ya bisa dibor, dimasukin pakai skrup, itu lebih rapih teman-teman. Itu jadi mau pakai bata mau pakai Hebel sebetulnya sama aja. Justru cost untuk biayanya murahan Hebel, kata siapa? Hebel itu lebih mahal di item barangnya, hanya lebih murah di lebih murah di ongkos tenaga pasangnya. Nah, mungkin kalau yang teman-teman pengen rumahnya cepet jadi ya, saya lebih saranin pakai Hebel dibanding batu bata gitu. Ada yang lain ya kira-kira? Ya pemilihan tukang lah, memang yang paling krusial gitu kan. Teman-teman sehebat apapun merancang, ketika dapat tukang yang zong ya tetap akan zong. Sebaliknya, tukang sehebat apapun kalau tanpa rencana dan gambar kerja juga tetap mungkin nggak akan maksimal. Batuk ya, kira-kira seperti itulah. Saya panjang lebar takut keseleo lidah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi saya saranin aja, kalau nggak mau pusing pakai kontraktor aja. Cari kontraktor yang mana? Gampang ciri-cirinya, cari yang namanya Come True Design. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.